Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erda Dermawan Santi, NPM 1940102047, jurusan MSP. Di sini saya akan memaparkan materi ekotoksikologi. Ekotoksikologi adalah ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik pada makhluk hidup. Ada juga toksikologi, adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Dua kata toksikologi lingkungan dengan ekotoksikologi yang hampir sama maknanya ini sering sekali menjadi perdebatan. Toksikologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Sedangkan ekotoksikologi adalah ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik pada makhluk hidup, khususnya populasi dan komunitas, termasuk ekosistem. Termasuk jalan masuknya agen dan interaksi dengan lingkungan. Dengan demikian, ekotoksikologi merupakan bagian dari toksikologi lingkungan. Adapun tujuan toksikologi lingkungan meliputi yang pertama mencari substansi yang aman, yang berarti dapat mempelajari mekanisme racun terhadap organisme. Yang kedua, mencegah terjadinya efek yang tidak dikehendaki terhadap organisme dan lingkungan, yang berarti harus dapat mengidentifikasi secara kuantitatif racun yang ada di dalam organisme, udara, air maupun tanah. Yang ketiga, membuat kriteria dasar untuk standarisasi. Yang keempat, dapat memperbaiki cara pengobatan keracunan atau membuat antidotum. Lalu, toksisitas dapat ditentukan dari beberapa faktor, yaitu pertama spesies, jenis makhluk hidup, hewan, manusia maupun tumbuhan. Yang kedua, portal of entry, cara masuknya zat racun tersebut melalui kulit, pernapasan, dan mulut. Yang terakhir, bentuk atau sifat kimia, fisik, dan lain-lain. Faktor utama yang mempengaruhi toksisitas yang berhubungan dengan situasi pemaparan atau pemajanan terhadap bahan kimia tertentu adalah jalur masuk ke dalam tubuh, jangka waktu dan frekuensi pemaparan. Selanjutnya, bahan toksik di perairan. Yang pertama, bahan toksik berupa senyawa kimia organik. Pengaruh negatif senyawa kimia organik terhadap organisme perairan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti konsentrasi senyawa kimia, kualitas fisika kimia air, jenis, stadia dan kondisi organisme air, serta lama organisme terpapar senyawa kimia tersebut. 2. Bahan toksik berupa senyawa kimia anorganik, asam dan alkali, logam dan garam-garam logam, fosfat dan nitrat, garam-garam lain, obat pengelantang, cyanida dan cyanat, kromat, mineral atau lempung dan tanah. Lalu, pencegahan keracunan memerlukan perhitungan dari yang pertama toksiti atau racun, deskripsi dan kuantifikasi sifat-sifat toksis zat kimia. Yang kedua, hazard atau bahaya, kemungkinan zat kimia untuk menimbulkan cedera. Yang ketiga, risk atau risiko, besarnya kemungkinan zat kimia menimbulkan keracunan. Yang terakhir, safety, keamanan. Ada juga karakteristik paparan, misalnya bahan polutan pertama melalui intravena atau pembuluh darah, sedangkan bahan lainnya melalui oral atau mulut. Maka dapat diperkirakan bahwa bahan polutan yang masuk melalui intravena memberi reaksi cepat dan segera. Dan sebaliknya, bila dosis yang diberikan berbeda, maka dapat diperkirakan absorpsinya berbeda pula. Misalnya, suatu bahan masuk melalui kulit dengan dosis lebih tinggi, sedangkan lainnya melalui mulut dengan dosis yang lebih rendah, maka dapat diperkirakan kulit lebih tahan terhadap racun, sehingga suatu bahan polutan untuk dapat diserap melalui kulit diperlukan dosis yang lebih tinggi atau dosis tinggi. Efek toksik dalam tubuh tergantung pada yang pertama, reaksi alergi. Reaksi yang merugikan yang disebabkan oleh bahan kimia atau toksikan karena peka terhadap bahan tersebut. Yang kedua, reaksi idiosinkrasi merupakan reaksi abnormal secara genetik akibat adanya bahan kimia atau bahan polutan.
Yang ketiga, toksisitas cepat dan lambat. Toksisitas cepat merupakan manifestasi yang segera timbul setelah pemberian bahan kimia atau polutan, sedangkan toksisitas lambat merupakan manifestasi yang timbul akibat bahan kimia atau toksikan selang beberapa waktu dari waktu timbul pemberian. Yang keempat, toksisitas setempat dan sistemik. Efek setempat didasarkan pada tempat terjadinya, yaitu lokasi kontak yang pertama kali antara sistem biologi dan bahan toksikan. Efek sistemik terjadi pada jalan masuk toksikan, kemudian bahan toksikan diserap dan didistribusi sehingga tiba pada beberapa tempat. Kemudian, materi selanjutnya, transformasi bahan toksik. Transformasi atau perpindahan bahan toksik di lingkungan yang terjadi secara fisik antara lain dapat melalui proses perpindahan meteorologik, pengambilan biologik, penyerapan, volatilisasi, aliran, pencucian, dan jatuhan. Lalu, penyebaran bahan toksik di lingkungan perairan sangat dipengaruhi oleh sejumlah proses pengangkutan seperti evaporasi atau penguapan, presipitasi, pencucian, dan aliran. Penguapan akan menurunkan konsentrasi bahan toksik dalam air, sedangkan presipitasi, pencucian, dan aliran cenderung meningkatkan konsentrasi bahan toksik. Selanjutnya ada media transformasi melalui udara, air, tanah, makanan, organisme, dan rantai makanan, dan lain-lain. Kemudian ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi proses perpindahan. Yang pertama, faktor meteorologis mempunyai peranan yang penting dalam menentukan kualitas udara di suatu daerah. Faktor ini meliputi yang pertama, kecepatan dan arah angin, yang kedua, kelembapan, yang ketiga, suhu udara, yang keempat, tekanan udara dan aspek tinggi permukaan. Yang kedua, difusi. Difusi merupakan proses penyebaran zat pencemar di udara. Proses difusi toksikan di udara terbagi dua, yaitu yang pertama, difusi molekuler adalah perjalanan penyerapan zat ke dalam atmosfer melalui kontak molekul, pada umumnya berjalan lambat. Yang kedua, difusi turbulensi adalah penyerapan atau peresapan zat ke dalam atmosfer karena adanya proses turbulensi. Yang ketiga, dispersi. Proses dispersi toksikan di atmosfer melibatkan 3 mekanisme utama, yaitu pertama, gerakan global, yang kedua, fluktuasi, turbulensi, dan difusi toksikan terhadap lingkungan sekitar akibat perbedaan konsentrasi. Yang keempat, presipitasi atau jatuhan. Presipitasi merupakan peristiwa di mana terjadi proses di atmosfer seperti hujan ataupun salju, lapisan kabut, turbulensi, serta karakteristik permukaan merupakan faktor utama dalam pembersihan atmosfer sehingga zat pencemar dapat terendapkan. Materi selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas bahan pencemar terhadap organisme perairan. Ribuan jenis bahan pencemar terlepas ke lingkungan laut akibat aktivitas manusia. Karakteristik air dan organisme dapat mempengaruhi toksisitas bahan pencemar tersebut. Oh, itu maksudnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas tersebut terdiri dari faktor yang berhubungan dengan bahan pencemar, fisika kimia, dan faktor yang berhubungan dengan organisme atau biotik. Faktor fisika kimia bahan pencemar meliputi konsentrasi, suhu, pH, salinitas, dan kesadahan. Faktor biotik meliputi spesies, umur, dan kondisi kesehatan organisme. Faktor lain yang dapat mempengaruhi toksisitas yaitu interaksi antar bahan pencemar. Hal tersebut dilatar belakangi oleh fenomena bahwa organisme perairan jarang terpapar oleh satu jenis bahan pencemar saja, melainkan bermacam-macam bahan pencemar yang saling berinteraksi. Secara umum, interaksi
bahan pencemar dapat bersifat sinergis maupun antagonis, tergantung pada karakter fisika kimia, bahan pencemar, dan kondisi fisiologis organisme yang terpapar. Pengetahuan mengenai faktor-faktor tersebut berguna antara lain dalam upaya untuk pemantauan dan pengendalian pencemaran di lingkungan pesisir dan lautan. Faktor fisika kimia, bahan pencemar, konsentrasi bahan pencemar. Menurut Landis dan Yu 2004, konsentrasi bahan pencemar merupakan faktor penting yang mempengaruhi toksisitas. Bahan pencemar dengan toksisitas tinggi tidak akan terlalu memberi dampak terhadap organisme apabila masih dalam konsentrasi sangat rendah. Sebaliknya, bahan pencemar dengan toksisitas rendah akan berpengaruh buruk apabila dipaparkan dengan konsentrasi tinggi. Faktor penting lain yang mempengaruhi toksisitas adalah lamanya pemaparan atau durasi bahan kimia terhadap organisme. Pemaparan yang lebih lama akan memberi dampak kronis yang lebih buruk terhadap organisme perairan. Ya, mungkin itu saja materi yang saya berikan atau saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.